Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan atas segalanya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Betapa banyak nikmat yang diberikan pada Allah pada kita semuanya. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Kebiasaan buruk umumnya manusia jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semasa nikmat itu dimiliki atau menempel pada dirinya. Ketika bisa melihat, terkadang manusia lupa punya mata. Ketika mendengar, terkadang manusia lupa punya telinga. Ketika bicara dan makan, terkadang manusia lupa punya mulut. Allah terkadang harus mencobanya agar manusia lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan setiap pagi Allah menerbitkan matahari dan dari cahayanya kita dapat beraktivitas. Allah hanya bertanya kepada manusia, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat mana lagi kau dustakan wahai manusia? Ketika bangun tidur kita dapat menghirup udara segar. Allah hanya bertanya kepada kita semuanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi keluarga sakinah wa rahmah. Kita diberikan keselamatan sampai di kantor. Allah telah bertanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Bahkan kita duduk hari ini dalam keadaan sehat, Allah hanya bertanya, nikmat mana yang kau dustakan wahai manusia? Dalam surat Ar-Rahman, Allah mengulang kata-kata ini sebanyak 31 kali. Kalau kita hitung berarti jumlah hari dalam paling banyak satu bulan 31 sampai hari 31 hari, 31 Desember. Allah ingin bertanya kepada manusia, nikmat mana yang kau dustakan wahai manusia? Sampai saat ini tidak ada satupun yang manusia bisa mengingkari nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk syukur tertinggi kita meninggalkan semua aktivitas kita. Kita datang ke sini untuk sholat berjamaah, saling menasihati. Dalam surat Al-Kautsar Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh aku beri engkau nikmat yang banyak. Konteksnya waktu itu ada Nabi Muhammad SAW. Namun Allah menggunakan pakai domir ka. Berarti kamu, inna a'tainaka. Sungguh aku beri engkau nikmat yang banyak. Sebagian mufasir Al-Kautsar diartikan nanti di hari akhir. Telaga Kautsar enggak pernah kering. Sebenarnya di diri manusia konteks sekarang pun sama. Telaga Kautsar tidak pernah kering. Mulut kita bicara tidak pernah habis. Mata kita memandang tidak pernah habis. Telinga kita tidak pernah habis mendengar. Al-Kautsar buat kita. Lalu Allah menyebutkan, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah kata Allah dan berkurbanlah. "Inna syani'aka huwal abtar." Yang membencimu terputus. 3 ayat itu saja Allah mengatakan. Aku memberi kau nikmat banyak, salatlah kata Allah dan berkurbanlah. Yang membenci kita, yang membenci manusia, maka yang betul-betul beriman kepada Allah akan terputus. Mari melalui mimbar yang berbahagia ini, khotib mengajak, mari terus kita bersyukur dan bertakwa. Takwa dalam artian menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Yang kedua, salawat sersalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, diutusi beliau, alhamdulillah kita hidup dalam keadaan damai, aman dan selamat. Aman adalah bentuk keimanan kita, selamat adalah bentuk Islam. Orang yang aman pasti selamat, namun orang selamat belum tentu aman. Selamat adalah Islam, sedangkan aman adalah iman. Di dalam Al-Quran selalu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, otomatis dia adalah orang Islam. Nabi mengingatkan kita, pegang 2 hal, tarokum amroini, kitabullah dan sunnah Rasulullah, kita akan hidup selamat dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat, ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib angkat tengah tema tugas utama orang tua menurut Al-Quran. Anak adalah anugerah terindah buat kita semuanya, yang kita miliki yang termahal, karena satu-satunya barang yang bernyawa yang kita miliki. Bahkan kita bekerja pagi malam mati-matian hanya untuk anak dan keluarga kita sebenarnya. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu min thalathin." Jika anak Adam mati, ada 3 yang tinggalkannya. Shadaqatun zariyatin, shadaqah zariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au walidun salih yadullah, atau anak soleh yang mendoakannya. Ada 2 kisah nyata yang terjadi. Ada seorang kawan, seorang ustadz, ketika dia mengisi kajian malam, ada seorang ibu nangis-nangis menelpon dirinya. Dia katakan, "Ustadz, tolong ke rumah saya." Ustadz itu menjawab, "Ada apa, Bu?" "Saya kena musibah besar, Ustadz. Suami saya meninggal dunia." Ustadz itu mengatakan, "Nanti setelah kajian saya akan ke rumah." Sampai di rumah jam 8:30, didapati hanya 9 orang di rumah itu, termasuk ibu yang berduka. Ustadz menanyakan, "Mana anak-anaknya, Bu?" Kemudian ibu mengatakan bahwa anak saya tugas luar kota semua. Namun yang paling besar tidak bisa datang, Ustadz. Dia ada proyek besar besok. Lalu Ustadz itu mengatakan, "Boleh nggak saya nelpon anak biar datang?" Ketika Ustadz mendapatkan telepon, dia ngontak, "Assalamualaikum." Di ujung telepon mengatakan, "Waalaikumsalam. Saya mau ngabarkan bahwa orang tua meninggal dunia." Dengan enteng anak itu mengatakan, "Dari dulu sakitnya, Ustadz." Kemudian Ustadz mengatakan, "Apa kamu bisa datang?" "Besok tidak bisa, Ustadz. Saya urusan paling penting besok. Begini saja, Ustadz, mohon maaf. Tolong diurus semua jenazah orang tua saya, perkuburannya. Nanti untuk anggarannya, untuk uang saya transfer." Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ada pasangan muda. Karena kerja di kesehatan, mereka shift kerjanya. Mereka punya babysitter. Umur anaknya sekitar 8 tahun. Berangkat pagi, pulang sore, gantian mereka. Mereka seperti biasa, mereka berlibur, namun yang megang anaknya babysitter. Ketika mereka belanja, yang megang anaknya babysitter. Satu kali waktu anak itu sakit. Ketika ibu yang meninggalkan, biasa saja. Ketika bapaknya meninggalkan, biasa saja. Namun ketika babysitter meninggalkannya, dia menjerit, dia menangis histeris. Begitu luar biasanya ketika ditinggal babysitter karena kedekatan itu. Jika 2 hal ini terjadi pada kita, sungguh malapetaka keluarga kita. Si anak mulai mengabaikan kita, bahkan ketika meninggalkan kita semuanya. Doa anak kecil untuk orang tuanya mungkin jarang kita dengar artinya. Setiap kita kecil, bahkan anak kecil mendoakan, "Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Arti singkatnya seperti ini, "Rabbik firli", ya Allah ampuni dosaku ya Allah. "Wali walidayya", dosa orang tuaku ya Allah. "Warhamhuma kama rabbayani shaghira", ya Allah sayangi orang tuaku ya Allah sebagaimana mereka menyayangi waktu kecil. Garis bawahi kata-kata, sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi waktu kecil. Apa yang kita perlakukan kepada kita, pasti kita akan petik di akhir nanti. Boleh jadi kasus pertama, ketika orang tuanya wafat, anaknya mengirimkan, "Nanti besok saya kirim sen transfer uangnya." Boleh jadi kita beraktivitas kepada anak kita hanya memberikan uang. Maka pada akhir hidup kita, jangan menyesal jika anak membalikan hanya uangnya pada kita semuanya. Dengan bahasa lain, sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi waktu kecil. Kalau kita mengabaikan mereka, jangan salahkan mereka nanti jika mereka mengabaikan kita, karena itu doa kita dulu waktu kecil. Doa setiap anak kita, "Rabbik firli wali walidayya", ya Allah ampuni dosaku ya Allah, dosa orang tuaku ya Allah, sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi waktu kecil. Perhatikan pengalaman kita selama ini. Ketika kita berangkat pulang ke rumah orang tua kita bertamu ke rumah orang tua kita, apa yang terjadi? Apa kita bicara dengan mereka? Selain salaman, kita main dengan urusan kita masing-masing. Orang tua hanya duduk sendiri, karena itu perlakuan orang tua dulu. Kalau kita berangkat pulang kerja, sekarang kita main dengan handphone, jangan salahkan anak kita nanti. Ketika datang ke rumah kita setelah tua, mereka melakukan sama seperti kita lakukan. Lihat sekarang orang di luar negeri, mereka berangkat nitip daycare, pulang ngambil lagi anaknya. Setiap hari kita lakukan. Mereka melakukan setiap hari. Mereka menitip anak kemudian pulang ngambil lagi. Si anak kelak tidak akan merasa berdosa jika bapaknya berangkat, dia titipkan di jompo, karena itu yang kita tanamkan waktu kepada mereka. Ingat, apa yang kita tanam itu yang kita petik. Tidak pernah menanam namanya pencuri. Semua akan kembali dari kita. Doa anak pasti semuanya.
Kasus akan terjadi apa yang kita lakukan. Dengan bahasa lain, ya Allah, jika orang tuaku tidak menyayangi mereka, tidak menyayangiku, aku pun tidak akan menyayangi mereka. Anak akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan sekarang. Karena doanya seperti itu. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosa orang tuaku ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi waktu kecil. Sekarang 2022, besok insya Allah, ayo sama-sama kita berubah. Kita lebih menyayangi orang tua kita lagi. Kita lebih menyayangi anak kita lagi. Karena tetesan semuanya, kelakuan anak kita adalah kelakuan kita sendiri. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan, tugas orang tua ada 3. Digambarkan surat Luqman. Luqman bukan nabi tapi manusia biasa. Dia sosok bapak teladan. Yang pertama kata Allah di surat Luqman surat 31 ayat 13. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Yang pertama kata Luqman ketika menasihati anaknya. Wa idz qala Luqman, ketika Luqman berkata pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan syirikan Allah. Karena kesyirikan Allah adalah dosa besar. Tugas mendidik anak ketauhidan bukan tugas orang lain, bukan tugas guru, tapi tugas orang tua. Guru itu orang kita bayar karena alasan kita tidak punya waktu, tidak punya ilmu. Dibuatlah karena banyak orang, dibuatlah lembaga namanya sekolah. Bukan tugas orang lain belajar tauhid, adalah tugas kita sebagai orang tua. Maka tugas pertama adalah tugas tauhid, ada tugas orang tua, bapaknya. Karena amanah itu diberikan pada kita semuanya. Yang pertama, tauhid ada tugas kita. Seapapun repotnya kita harus tahu siapa Allah dan kita ajarkan kepada mereka. Yang kedua adalah memberikan teladan kepada mereka. Teladan inilah sebenarnya. Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fataqum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi yatimullah. Wahai anakku, jika ada kebaikan seperti biji sarah di dalam batu, bumi atau langit, Allah akan tahu. Maka berikan teladan pada kita semuanya. Jangankan teladan saja, bahkan nama kita menempel pada anak kita. Ketika namanya Subhan, sedangkan nama orang tuanya Amiruddin, maka Subhan bin Amiruddin, nama kita menempel pada mereka. Ketika kita buat buruk, kita pun akan malu, anak kita pun akan malu. Yang ketiga, ajarkan mereka sholat. Ya bunayya, aqimis sholah, wa'mur bil ma'ruf, wa nahy munkar, wasbir ala ma sabaq. Inna dzalika min azmil umur. Urusan paling penting adalah sholat. Ketika tugas kita sebagai orang tua, ajarkan mereka tauhid, beri mereka teladan. Dan yang terakhir, ajak mereka sholat. Sekelas Nabi Ibrahim doa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal doa. Sekali lagi, apa yang kita lakukan semua akan pada kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seberat biji zarah kebaikan akan kembali pada kita. Keburukan seberat biji zarah kembali kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Amin amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, mudah urusan kami ya Allah. Jadikan kami orang teladan buat anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak kami anak soleh-soleh ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah rahmah ya Allah. Keluarga yang selalu membaca Quran dan mengamalkan Al-Quran ya Allah. Keluarga yang selalu mendirikan sholat dan berjamaah ya Allah. Keluarga yang gemar zakat, infak dan sedekah ya Allah, dan suka buat orang lain ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Mudahkan saat kami wafat ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.